kepada pemangku hajat manakib Bang Sahat Saputra beserta keluarga yang agung dan mulia, karena beliau menjadi pemangku hajat manakib LDTKN, Ibu Bella DMPS yang agung dan mulia, karena Anda menjadi ikhwan dan khadim dari guru mursyid. Rekan-rekan mubalik sebagai corong dari pemirsa Abah, ikhwan akhwat tarekat Qadiriyah Naqsyabandiyah, pondok pesantren Surahilaya yang agung dan mulia, karena Anda menjadi ikhwan sudah terhujam, terpatri kalimah la ilaha illallah dan ismu zat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu al-khairatu wal barakatuh wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasidu wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan rasulullah shadiqul wa'dil amin. Usikum ibadallah wa iyaya bitaqwallahi wa bita'atih wa bimudawamati dzikrillah tsabitul musalsal ila Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Itu qala afdalu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Alhamdulillah, ikhwan akhwat sudah dapat pencerahan ilmu yang sangat-sangat dalam dan luas. Itulah kehebatan mubalik TQN, yang mereka berdakwah sekaligus mengamalkannya. Maka dalam maklumat pengersa Abah, mubalik itu harus datang tepat waktu. Waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa 'amila shalihan qala innani minal muslimin. Tidak ada tugas yang terbaik kecuali dakwah ke jalan Allah. Dan wa'amila sholihan, amali sholihan itu dari maghrib sampai isya. Wa qala innani minal muslim. Ketika menghadapi tantangan dakwah, sikapnya adalah pasrah. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Jika mereka berpaling, cukup serahkan itu kepada Allah. Padanya bertawakal, dialah yang menguasai arsy agung. Ini simbol kepasrahan totalitas kepada Allah. Kita akan menguasai jagat ini. Karena itu di bulan Safar atau bulan Safar, musibah, bencana yang memang watak karakter dunia ini penuh dengan cobaan. Ad-dunya darul bala. Dunia ini tempatnya bala, tempatnya cobaan. Latar kabunna tabaqan tabaqan. Kamu akan menapaki dunia ini dengan susah payah. Laqad khalaqnal insana fi kabad.
Tidak ada istilahnya santai. Terlebih-lebih orang beriman, orang bertarekat. Ahasiban nas an yutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftan. Jangan pernah Anda mengira ketika Anda sudah bertarekat, Anda dibiarkan begitu saja oleh Allah. Cukup kami mengatakan kami beriman, kami sudah beramaliyah, zikir jahar, zikir khaufi, khotaman, manakib. Padahal belum diuji. Makanya sebelum bertarekat, banyak orang yang pesimis, Pak. Kalau level syariat dulu saya bicara ya. Kalau level syariat itu, kalau orang mau berangkat haji, biasanya pulang haji itu habis, usahanya hancur. Itu di level syariat. Maka sering secara umum saya sampaikan, Bapak, Ibu siap-siap bangkrut, siap-siap pailit setelah pulang haji. Karena hartanya dikifaratkan, Pak, dibersihkan. Dalam dunia tarekat begitu juga. Kenapa setelah saya masuk tarekat kok saya jadi miskin? Kenapa saya masuk tarekat kok usaha saya hancur? Itu lagi dididik, Pak, dibersihkan. Segala sesuatu yang tadi Ustadz Wahyu bilang, yang rona, yang menempel ke dalam hati, kecintaan yang amat berlebihan kepada dunia, dedeh teingnya terus masuk ke lubuk hati, menjiwainya, sehingga mengganggu perjalanan dia menuju Allah. Maka di tarekat itu dibersihkan. Maka ada pertanyaan, kenapa sih secara fisik kok Abah Sepuh segar bugar gitu? 120 tahun loh, Pak. Kok Abah Anom secara fisik sudah lemah? Fisik ya, saya bicara fisik, bukan bicara rohani. Rohani enggak. Karena zamannya beda, Pak. Zaman pangersa Abah Sepuh itu teramat steril, Pak. Wakil talqin pun nggak banyak. Problematika kehidupan pun nggak seperti sekarang zaman Abah Anom. Maka Abah Anom membackup semua ikhwan yang sudah mendapatkan talqin, maka dibuat sedemikian ringan dan simpelnya tarekat gitu. Mau presiden sampai ke tukang beca, mau ulama, mau kiai, mau habib, mau orang biasa, mau tukang sampah, dikasih, Pak. Nggak perlu harus puasa sekian bulan, nggak perlu harus muti, nggak perlu tirakat. Seakan Abah mengatakan, biar Abah yang tanggung. Nah ini, kita ini nggak tahu diri, Pak, gitu ya. Dengan wafat fisik Abah ini, kita diuji, Pak, dicoba. Seberapa besar mahabbah kita kepada guru. Apa berkurang? Apa menganggap Abah itu sudah tidak ada lagi, sehingga nggak perlu ke Suralaya. Ini diuji, gimana kita di sini diuji. Nggak usah bingung, Pak, kalau wakil talqin ada yang menyimpang. Sahabat Nabi aja itu yang udah dekat dengan Nabi, yang udah dikatakan ashabukan nujum, anak tadaitum ihtadaitum, sahabatku bagikan bintang gemintang di langit, yang mana saja yang kamu ikuti pasti kamu dapat petunjuk. Ketika terjadi perang, jangan ada yang turun dari bukit ini. Pesan Nabi, jangan ada yang turun, kondisi apapun, di bawah ada harta rampasan perang, turun, Pak. Khianat ke Rasul. Apa kita katakan Rasul itu salah mendidiknya? Allah, na'udzubillah min dzalik. Jangan. Apakah kita mengatakan, tadi Ustadz Wahyu bilang harus husnuzon, itu wajib hukumnya itu.
Apakah wakil talqin itu salah karena Abah salah memilihnya? Allah, naudzubillah min dzalik. Hati-hati, gugur itu. Amalan kita itu gugur, sehebat apapun ceramah kita. Terpukau orang dengar ceramah kita, sehebat apapun riadoh kita, nol, habis. Karena udah suuzon kepada guru. Banyak asrar rahasia yang amat kita nggak tahu. Sekelas Nabi Musa yang alim, dia kuasai semua ilmu Taurat, dia kuasai bahkan kekuatannya sangat luar biasa, itu masih mendatangi guru mursyid. Hal aduluka ala an ulimani mimma ulimta rusda. Bolehkah kau memberikan petunjuk kepadaku yang membuat aku tahu rusda, kamu itu menjadi mursyid? Karena kalau kita udah masuk tarekat itu, wilayah syariat itu udah harus ditinggalkan, bukan meninggalkan syariat, jangan salah paham. Contoh begini. Salat sunnah itu kan kalau menurut fikih dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan nggak apa-apa. Gitu kan? Tapi kalau dalam tarekat itu nggak ada, udah semuanya jadi wajib. Udah nggak ada sunnah lagi, udah nggak berpikir lagi ini sunnah muakkad, ini yang bukan muakkad, udah nggak bicara itu lagi. Anda sudah bertarekat, ilmu Anda udah tinggi, amalkan nisfu sahabat. Amalkan sholat rajab, itu bukan sunnah lagi. Kalau udah orang tarekat itu nggak ada istilah sunnah, Pak. Nggak ada. Dan dalam bertarekat itu nomor satu kepada guru mursyid. Bagaimana mungkin sebuah tarekat, seorang ikhwan, Abah itu bukan mursyid? Ini kan geblek ini namanya, Pak. Abah itu pimpinan pondok. Yang mimpin pondok kan banyak, kayak gus-gus itu pada pimpinan pondok. Bapak juga bisa jadi pimpinan pondok. Kalau mengatakan Abah bukan mursyid, kalau Anda nggak usah bertarekat. Dan dalam tarekat nggak ada istilah senior dan junior, nggak ada itu, nggak ada gitu. Papi Herman almarhum itu orang yang paling dekat dengan Abah, bahkan ada cerita itu sering dikasih ongkos sama Abah bawa pulang gitu. Almarhum Bapak Herman. Sayang. Tapi dengan mata telanjang dia bukan nggak dapat apa-apa. Dia mendapat zikir jahat, zikir hofi, nggak ada yang lain-lain. Apa itu rendah? Enggak. Udah sekian tahun, Abah hanya kasih zikir hofi, zikir jahar, khotaman, manakib. Kok nggak ada penambahan? Enggak, emang begitu. Jangan dianggap ringan itu. Jangan. Hati-hati, Pak, ada guru, ada diperdaya oleh setan. Ketika Bapak menganggap diri Bapak, Ibu bagus, karena sudah mendapat riado dari wakil talqin, karena udah mendapat hijab ini dari itu, dari wakil talqin, lalu ada di dalam diri Anda itu, wah, Ustaz Tarasis belum mendapat apa-apa, saya dapat. Hati-hati, itu guru, itu bahaya itu, Pak. Itu yang disebut khonnas, lebih halus. Makanya surat Al-Falaq dan Nas kan ada beda, Pak. Di dalam surat Al-Falaq, perlindungan diri kepada Allah cukup sekali. Qul a'udzu birabbil falaq. Cukup sekali. Tapi keburukannya, tantangannya disebut tuh Pak Iwan. Min syarri ma khalaq, segala macam jenis makhluk. Wa min syarri ghasikin idza waqab, kelamnya malam. Wa min syarri nafasati fil uqad, orang provokator yang suka manas-manasin. Wa min syarri hasidin, banyak kejahatannya disebut tuh, tapi perlindungan diri kepada Allah cuma satu. Karena secara zahir, secara logika kita bisa ngatasin yang begitu. Tapi begitu bicara tentang al-waswas, musuh yang tidak nampak tapi kerjanya nyata, maka disebut adu mubin. Setan kan disebut adu mubin. Musuh yang nyata, tapi dia nggak nyata, dia nggak nampak. Kenapa? Kerjanya nyata.
Perlindungan diri kepada Allah 3 kali, Pak. Qul a'udzu birabbin nas. Mali ilah 3 kali. Tapi kejahatannya cuma satu, yang nggak nama. Ini yang bahaya. Iblis menyelinap di nabatin orang sarerea. Itu yang berbahaya itu. Gitu. Benar yang tadi Ustadz Wahyu bilang bahwa tanpa bimbingan dari guru mursyid, berat Pak bertarekat itu. Siapa yang mau berat? Tiap hari manakib yang dibaca itu juga, baca khotaman juga, ini juga semua. Tapi karena di dalam diri kita itu sudah ada irtibat, keterkaitan, keterpautan kolbu kita dengan guru mursyid, itu yang membuat kita ringan, seringan-ringannya, enjoy. Kalau kata Gus Bah itu, kalau dalam maksiat itu kita bisa happy, buat di dalam taat itu kita ibadahnya happy gitu. Kalau dalam maksiat kan ibu happy, bapak happy kan. Apalagi kalau ngegosip ibu-ibu, happy tuh. Wah, senang bener deh. Ya kan? Maka beliau mengatakan lagi, ketika dalam ketaatan, jangan ada beban. Buat itu happy, buat itu senang. Kalau istilah Inggris itu harus ketemu feel-nya, Pak. Naon Pak Wian feel-nya, Pak? Ketemu rasanya gitu. Kalau orang udah ketemu rasanya dalam bertarekat, udah nikmat, Pak. Habis nikmatnya gitu. Bahkan menunggu manakib itu kapan manakib lagi, menunggu khotaman lagi, kapan menunggu waktu sholat. Karena ingin selalu bersama Allah gitu. Itu harus didapat. Ya nggak mungkin lah hanya sebentar di dalam, makanya dikatakan dzikron katsiron, nggak pernah ada sholatan katsirotan, sholat yang banyak, puasa yang banyak, haji yang banyak, umur berkali, nggak ada. Tapi yang disuruh dzikron katsiron, zikir yang banyak itu. Cukuplah kemunafikan seorang bila zikirnya sedikit. Wala yadhkurunallaha illa qalilan. Nah, dunia ini tempatnya bala, tempatnya cobaan. Nggak ada orang yang luput dari bara. Kalau saya membagi segitiga, Pak. Segitiga kita di tengah, kita ada di tengah. Piramida itu 3 segitiga. Yang sebelah kanan itu cobaan, ujian. Yang di atasnya itu teguran dari Allah. Yang sebelah ininya ajab. Jadi kalau piramida begini, Bu, kita di tengah. Di sini ujian, cobaan, bala, bencana. Kalau di tengah ini namanya teguran. Ditegur sama Allah gitu. Ibu pernah bernazar, tapi nazarnya lupa, uang udah dipegang. Ya, kalau orang tua bilang uang udah dipegang, batang hidungnya nggak kelihatan. Lupa sama nazar, biasanya Allah tegur tuh dengan berbagai macam apa, sehingga berobat ke tabib manapun nggak akan sembuh itu. Berarti ada nazar yang ibu bapak lupa. Yang berikutnya azab gitu. Maka jangan terlalu pede bener gitu. Saya dapat ujian penyakit, waduh, soleh ente. Gitu. Belum tentu, Pak. Kalau orang-orang itu udah sebagai seorang suluk, seorang salik, itu canda-canda ilahi. Gitu. Jadi Tuhan lagi bercanda dengan kita. Insya Allah, candanya itu tidak melebihi kemampuan kita. Jadi ketika Allah bercanda dengan berbagai macam cobaan, ujian, segala macam itu, Pak, pastilah Allah nggak membuat candanya itu membuat kita nggak mampu dalam candaan Allah. Jadi kunci utama buat semua tarekat yang kita lakukan itu happy, dan tidak ada lagi istilah syariat, ya. Nisfu Sya'ban itu kan hukumnya sunnah gitu. Sunnah ya boleh dikerjakan, beliau udah nggak ada, udah Anda nggak usah bertarekat kalau begitu. Kalau dalam bertarekat itu semuanya tuh jadi wajib, tanda kutip, jangan salah paham omongan saya di sini, kan direkam nih. Dan boleh disampaikan dari Sabang ke mereka, kalau Anda bertarekat nggak ada istilah sunnah lagi, gitu. Semuanya jadi wajib.
Artinya wajib, tanda kutip, mesti dilakukan. Konsekuensi, innalladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah. Ketika bapak ibu mendapatkan talqin dari guru, janji dari guru, itu hakikatnya kepada Allah. Maka yadullah fauqa aidihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Maksudnya apa? Itu fungsi dari guru mursyid. Fungsi dari guru mursyid, tanganku berada di atas kepala murid-muridku seperti langit menutupi bumi. Maka nomor satu itu tadi yang diyakinin harus sebagai mursyid yang menunjukkan kita husnuzon. Begitu bapak masuk ke jambaran Rahmaniyah juga udah harus pasang husnuzon di sana itu. Pemandangan ya kamtipnya, jangan sangka kamtip itu orang yang usul, Pak. Yang di dapur tuh orang-orang yang usul. Kadang-kadang orang yang dia udah usul yang di dapur tuh, Pak, dia sendiri nggak ngerti apa saya udah usul. Padahal udah usul sampai dia lupa kalau dia usul itu. Orang ikhlas itu dia nggak tahu kalau dia ikhlas, padahal dia ikhlas. Ketika dia ikhlas, dia ngomong saya ikhlas, sudah nggak ikhlas. Nyambung nggak ngomongnya ya? Paham nggak? Ketika bapak mengatakan sudah wusul, itu belum wusul. Orang wusul itu orang yang lupa, Pak. Kalau dia udah wusul. Begitu juga kenikmatan zikir. Kenikmatul akbar tuh zikrullah kalau dalam Miftahus Sudur. Nikmat yang paling besar itu dari seluruh nikmat Allah, itu nikmat berzikir. Mau apapun yang kita punya, mau apapun yang kita miliki, apapun semua kita miliki, kalau tidak ada zikir di dalamnya, itu nggak akan nikmat. Dan nikmat paling besar itu nikmat zikir. Maka dalam maklumat Abah, nanti rebot terakhir, itu yang dikatakan dalam surat Al-Qamar kalau nggak salah, inna anzalna alaihim rihan sorsoron mustamir. Sebagai ahli tafsir mengatakan, sesungguhnya Allah menurunkan angin yang sangat kencang, dingin, menggigil, pada hari naas yang berkesinambungan. Yang dimaksud hari naas itu rebo terakhir di bulan Shawwal. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam majtama'a qaumun yusalluna fi akhiri arbi'a min Safar illa najahum minal kaurat. Hadis hasan. Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, tidaklah satu kaum, satu jamaah berkumpul melaksanakan sholat di akhir bulan Shawwal, melainkan Allah selamatkan minal kawarith, ari minal balaya. Allah selamatkan dari bala dan bencana. Jangan tanya lagi, kok udah sholat sunat apa dafil bala, pulang dari Bang Zahad, motornya kempes, sendalnya putus, celaka, ini gimana? Ayo husnuzon lagi. Allahumma la nurad dal qada walakin lutfa bih, itu ada doanya. Ya Allah, kami nggak menolak musibah yang datang kepadaku, tapi iringilah musibah itu dengan kelembutanmu, kelatifanmu. Kalau aku harus jatuh, jatuhkan aku ke jerami-jerami. Sakit gak? Nggak sakit jatuh di jerami. Jangan punya asumsi yang jelek. Udah sholat. Nah, sekarang begini Pak, saya tanya. Sahabat Rasul, terutama Umar bin Al-Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi, itu doa-doanya ijabah loh Pak. Tapi akhir hidupnya dibunuh. Umar dibunuh. Utsman dibantai habis-habisan oleh siapa? Bukan orang kafir.
Orang muslim yang kemakan hoak. Sahabat loh, kemakan hoak. Ali bin Abi Thalib. Apa bukan berarti doa mereka nggak dikabulkan? Tidak. Inilah asror rahasia Allah yang kita nggak tahu. Salah satu agar kita bagus mengolah keterampilan rasa. Tahu keterampilan rasa? Olah rasa kita bagus, rasa Pak? Ya, khofiyal lutfi adrikni bi lutfikal khofi. Makanya ayat yang dibaca tadi walanabluwannakum, lamnya lam taukid, fiilnya fiil mudhari, nunnya nun taukid. Waduh, kalau diterjemahkan pakai bahasa Indonesia tuh nggak ada kata lagi tuh. Sungguh benar-benar selalu kami benar-benar nguji. Oh gitu terjemahannya gitu. Jadi nggak akan pernah habis. Bala itu nggak akan pernah habis. Kan sungguh benar-benar kami selalu sungguh-sungguh menguji kamu semua. Kamu itu orang beriman. Maka sikap kita innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa itu raji'un? Kembali. Kembali gimana? Kembali ke dalam beragama yang benar. Kembali kepada tarekat, ke guru mursyid dengan amaliyah yang benar. Benerin tuh amalannya. Kalau tertimpa musibah, cobaan, jangan cari uka-uka lagi. Jangan datang orang pintar lagi. Ini saya ngomong begini Ustadz Wahyu karena saya orang lapangan. Sekelas ketua, saya sebut deh tuh, tapi bukan Bogor lah, nggak usah kuat. Bogor selamat tuh. Itu masih mendatangi dukun-dukun paranormal. Kudu dipecat tuh, jangan jadi ketua itu. Pantes. Sekelas Ustadz Toras, pantas gak manggil pawang hujan kalau anaknya kawin? Iya gak mau saya. Anak kawin di Villa 27, itu kan peluang hujan gede Pak. Outdoor Ustadz Wahyu, bukan indoor, outdoor, di luar. Nikah pagi yang ada hujan. Wah, saya mau balik panggil pawang hujan. Ngaco. Abah, mohon maaf, saya mau hajat anak saya perempuan kemarin outdoor. Ngomong gitu aja Pak Ujang. Ntar ibu gue bilang musyrik. Dokter, saya sakit. Musyrik. Nah, dokter, saya sakit. Obatnya musyrik. Udah ke Tuhan aja. Ke dokter ya Bu? Bu? Ya ke dokter, ke Abah juga yang tadi Ustadz Wahyu bilang tabibnya rohani. Abah bilang udah tawasul. Itu jawaban, tawasul. Alhamdulillah, nggak hujan, nggak apa. Saya bilang besan jangan diviralin Pak. Kalau diviralin saya jadi pawang hujan harusnya. Ya artinya kenapa sih khotaman udah cukup? Bapak minta riyado sama wakil talqin aja udah ada unsur nafsu di situ Pak. Maaf ya kalau saya ngomong keras ya. Bapak minta riyado berarti Bapak udah nggak percaya sama amalian guru mursyid. Gitu, Pak. Abah kan udah ngasih di metode ibadah bangun jam 2 malam. Betul. Itu kan dari guru langsung. Terus ini riyadoh ini dari maghrib ke isya. Masih minta riyado, masih minta hijib sama wakil talqin. Maaf, 1000 kali maaf. Bapak udah nggak percaya sama guru Abah. Gua bisa begitu ya? Kenapa minta? Yang ada kan udah ada. Pelik Pak, pelik ya Allah ya Rob, ya Rob. Itu juga belum beres, bangun jam 2 malam juga belum beres, kadang bangun, kadang enggak. Ya kan itu aja belum beres. Meminta yang lain-lain.
Saya tuh datang ke Pak Wenda itu bukan minta macem-macem, Pak. Itu dilalanya Ustadz Wahyu, Ustadz Syahrul, dulu ada namanya Ferry, ya, itunya Abah. Pak Toras, kalau mau zikir nikmat, gabung sama itu aja. Saya mau cari itu doang, bukan mau cari macam-macam, enggak. Udah mau asik nikmat bersama Pak Wenda, itu aja zikir, nggak minta, tanya aja sana. Minta saya macam-macam, enggak ada. Udah zikir aja kenikmatan. Bahkan saya sempat larang waktu itu, ada sambuan lah, tapi bukan Pak Wenda. Kita habis sholat subuh kita bikin manakib. Jangan Pak, udah ada kerajaan tahun Nurul Asro bikin manakib, sini bikin manakib lagi, nggak boleh. Saya bilang apa-apaan. Pak Wenda senyum aja, bener Pak. Unik gak? Nurul Asro manakib di rumah Pak Wenda. Jangan salah paham, bukan Pak Wenda, ada sambuan lah, minta. Dia habis sholat subuh, biasa kuliah subuh, saya taruh mau bikin manakib. Saya bilang jangan. Ada 2 kerajaan udah 1 bikin manakib, bikin lagi. Itu aja, mudah-mudahan manfaat buat kitanya. Yang terakhir, kalau kita sudah husnuzon yang tadi Ustadz Wahyu bilang kepada guru, kita nggak tahu rahasia apa yang di dalamnya, terima saja. Kemudian dengan husnuzon ini, kita yakin kalau guru mursyid itu pasti menunjuki kita. Kalau udah sampai seperti itu, maka wafatnya kita pun akan dijemput oleh guru. Dan disitulah pengakuan Abah kepada kita kalau kita memang muridnya. Karena roh yang udah sampai ke tangan Israel, itu ada stempel yang tersambung kepada Rasulullah. Dari situlah Israel akan bertanya kepada Abah Anom, sahibul wafa, ini roh muridku atau bukan? Jelas? Kalau Abah bilang ya, berarti kita selamat. Tidak ada yang kita cari, cuma satu, yaitu bersama guru, karena dialah orang yang sudah bersama Allah. Mohon maaf atas segala kekurangan, terima kasih atas perhatian. Allahumma fiqh wa tumitorik. In uridul islah mastata'tu wa ma taufiq illa billah wa alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.